Selamat hari Minggu. Ia minggu sedarion masuk mahita tu minggu pada bolaskon dum Trinitatis. Di perminggota tapatupa do acara khusus peringatan HUT RI ke-76 tahun. Topik halak nasintong dijolo di debata. Atau tapukama perminggota .nd pujian sian buku endang kola mandeling nomor 9 ayat 1-2. Dongan saya tak puji-puji ma debata tai mana tong tama ulang sojok dituturo hatta da mida tu hatai hormat dohot asapan hormat dohot asapan hormat dohot asapan mari Tuhan tai. Ote batu jopro hatta matotong basa de bata mamuli hitaon anso dupang hangoluan madison nasora Di bagasan guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Nadenggan do Tuhani, ditolong ia do bangsonia, taran marha susaan, dijagaon ia do halak na marsihohot tusia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan, nasangap jana nabadia, dialoho do akan naginjang maroha, arani hami pangido tuho, say jagahon mahami, anso ulang jukat hami, ulang ginjang rohanami, togu marohanami, marhite-hite tondimi, anso unduk, serep, bulus jana burju rohanami, diadopan ni halak sudena. Arani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende mahita muse, sian buku ende angkola mandeling, nomor 22 ayat 1. Payutiut majolo, tona na parjolo dot paduahon, dohot astuanna, songonon mahatana, tona na parjolo,
Audo Tuhan Jehovah di batamu, ulang mardibatan aleban ho di balikku. Dia mas Tuhan ulang so di bata biar dot holong dot pos ni rohatta sian sudena asing. Tola na paduahon, ulang menggana-ganai sanga maniru penada tola, bope na diginjang di langit, bope na dituru di tanoon, bope na diaik na dituru di tanoon, nada jadi sombaunmu sudenai. Dia mas Tuhan. Ulang so dibata biar dot holong ni rohatta. Jana ulang hita marsomba tu sombaun, bope tu gana-ganaan, bope na mangido hanguluan siani. Nada jadi oloan begu, bope na mardatu, nada jadi pos roha di sasudena si songoni. Amin. Atong raprim mahita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, patulus ko na hombar tutanami. Amin. Arini tamusi sian buku ende angkola mandailing nomor 202 ayat 122 di ayat napa 2 on jongjong maruas. Bahadope inganani dihor jamar karoan ipehamu pardosai sai olo mapor saya Tuhan tado mami oh Tuhan sonangan situ Tatopoti madosata tujolone bata martangiang mahita. Ale amanami jana di bata nami na di banua ginjang. Para siroha na sumurung midahami. Hami perkatutu jana hami topoti do dosa dohot pangalosian nami na bahati di jolomu. Tatap hami marhite-hite asini rohamu. Jana sesama dosa nami sasudena. Harani pakokop ni anak haholongan ni rohamu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jana si pangulu hami. Amin. Tabege mahata ni lebata, baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihitam malim godang na songoni, na juguk di siamun ni habang sa ni lebata nang gumudangi di banua ginjang. Jadi harani sanga andigat petarbayan Yesus do paluahon, sanga isi halak na roto di bata marhite-hite iya. Tarbayan Yesus pesongoni, harani na mangulu do iya sa panjang na, lahu pasahat kon tu di bata, akka pangiluan ni halahi. Hasangapan ma di bata na diginjangi. Amin. Parendi mahita, sian buku endi angkola mandeling, nomor 307 ayat 1 dot 4. Ia ay sa tetek na otig doi muda say manetek murbahadoi
Bagema hatan ide bata epistel di minggu sadarion. Iman atar surat di Roma 12 ayat 17 lalu tu ayat 20 sada. Songonon mahatani Tuhan. Muda jat di ben halak Tuhamu, ulang pola baloskon hamui dot ajat. Bayan hamu ma'ahana dengan tu sudi halak. Kitab ni terbayan, mardami mangulumunu tu halak sudena. Hamu ale akadongan nani haholongan, ulang mahamu sendiri na mambayan pambaloson, tapi lehen mainganan tu hamu muduk ni debata. Akke tersurat do, au do mambayan pambaloson, ninna Tuhan. Harani muda malemu sumunu, lehen ma iya mangan. Jana muda manguasia, lehen muse ma iya minum. Akke muda songoni di bayan hamu, gabe ilama rohania di bayan hamu. Ulang mapadiar hamu dirimunu di taluhon najati. Tapi taluhon hamu maha jahatani mar hite-hite hadengganan. Amin. Tapi gabe na patulus hatai mahamu ulang hum na manangi-nangi sajo. Also ulang di poto-poto hamu dirimunu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bangsa Indonesia adalah umat Tuhan, termasuk orang-orang Kristen yang menjadi warga Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam pengakuan bahwa berdirinya negeri ini adalah anugerah Tuhan juga. Sebagai wujud sukacita kita mengundang jemaat berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga kami menjadi satu bangsa yang berdaulat dan diakui di seluruh dunia. Kami mengingat para pahlawan dan pejuang-pejuang kemerdekaan yang rela berkorban sampai kehilangan nyawanya untuk kemerdekaan kami. Ajarlah kami untuk meneladani perjuangan dan pengorbanan yang tanpa pamrih dari para pahlawan bangsa kami. Berkatilah para keluarga yang mereka tinggalkan, dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membantu dan memperhatikan mereka.
Ya Tuhan Yesus, kami memohon dengan semangat kemerdekaan yang ke-76 ini, persekutukanlah kami seluruh suku dan pemeluk agama di Indonesia ini dalam persaudaraan yang sejati sebagai suatu bangsa dan negara yang utuh, agar kami bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Kami memohon ya Tuhan, agar masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kami para pemimpin yang menindas dan menelantarkan hidup kami yang sudah dimerdekakan ini. Jauhkanlah dari kami pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, berilah hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami saat ini, sehingga mereka memimpin bangsa ini demi keadilan dan kemakmuran. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar doa permohonan dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memperingati ulang tahun kemerdekaan kita ini, semoga meningkatkan rasa cinta, rasa juang, dan rasa solidaritas berbangsa dan bernegara. Untuk itu, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Selamat berjuang, selamat membangun bangsa dan negara tercinta ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Merdeka! Marenda Meita Muse, sian buku ende Angkola Mandeling, nomor 169, ayat 122, di ayat 42 on Jongjong Maruas. Hamu akan apor saya, tok jago hamu majaya, nasian si pangagoi, hatani debatamono, senjata bo pakaian mono, sotalu behamu dongi, mabisuk tu diho, musuh dipikir ho, pio Yesus ibana do totogogo, musuh tasai nataludo. Sai paias rohamunu, alomu semahisap mono, dimaen Kristen dohamo, dungi pos marohamunu, di Tuhan Yesus Raja mono.
diginjang, sonang disiton ditai, dung bol kasih taro disi. Tau kuma ahan adung taha persayai, songon dongat ta saha persaya di portibion, rap mai hita mandong. Au persaya di debata, ama nasun markuaso, nama no pelangit dotan. Au persaya di Yesus Kristus, anak di debata nasajai Tuhatta, na ditebuni ton di porbadia, na ni anak pun di bujing-bujing si Maria. Nama naung persaitan tarang Pontius Pilatus, dipersilakon, mate, nitano, manuat tumuna turu. Ngot senalak na mati dari patuluon, manaik tumuna ginjang, juguk siamo di debata, ama nasul markuaso. Mula kia musi siani, mangu mialak na mangulu doot na mati. Au persaya diton di perbadia, sada perlagutan nila Kristen abadia, pardonganan nila Kristen abadia, asesani dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangaluan na suramattak. Amin. Marende mahita usisian buku endang kola mandeling nomor 198 ayat 2. Nada dong behu padupang sada Tuhan songon ho, napatu pahangoluan nama nogu apeto, botu dia amar dalan, o mama mata iyau, harudono parmaraan, nada jadi honaan. Ting-ting tabasa man di PDF, na dibagi ni koordinator Sintua Wilayah. Sanari, masuk mahita tu tangiang pangondianon. Amang Inang, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita dengarkan warta jemaat. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari Jumat 20 Agustus 2021, Amang Winfried Harahap, Ompu Jetro, tutup usia 83 tahun. Telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Agustus 2021 di TPU Menteng Pulo. Majelis dan jemaat turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas persekutuan kami hari ini. Kami semua beribadah memuji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan, atas suka dan atas duka yang selalu ada setiap hari. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah Inang Pendeta Derma Naing Dongoran yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Berikan ia hikmat dan hati daripada Tuhan, dan pimpin kami semua jemaat-Mu, agar kami mengerti pesan Tuhan hari ini. Tuhan, kami berduka atas berpulangnya Amang Winfried Harahap. Keluarga dan kami jemaat sangat kehilangan. Tuhan, berikanlah penghiburan dan kekuatan kepada keluarga dan kepada kami semua. Biarlah hari-hari duka ini dapat kami lalui seturut dengan kasih Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu yang sedang sakit, Nyonya Yanti Ritonga Gultom di Rumah Sakit Mayapada.
Berkatilah ia Tuhan, kami percaya kasih Tuhan besar kepadanya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga kepada anakmu yang sedang pemulihan di rumah, keluarga Bapak Edison Simatupang, Boru Ritonga, Saudara Willem Hutasuhut, Saudara Irmansyah Hutasuhut, Bapak Toman Batubara, Nyonya Paina Hutasuhut Simanjuntak, Bapak Orlando Hutasuhut, Bapak Christian Hutagalung, Nyonya Dartini Ritonga Pane, Bapak Sintua Esanov Hasibuan, Bapak Maralo Silaen, Saudari Farida Asini Roha Siregar, Sintua Nyonya Tiurma Siahaan Siregar, Saudara Sahat Marpaung, Nyonya Lucy Aritonang Hutauruk. Juga untuk semua jemaat yang tidak tersebutkan namanya, tetapi sedang sakit dan sedang lemah tubuhnya, Tuhan jamah setiap mereka, berikan semangat dan kekuatan, berikan pemulihan kesehatan daripada Tuhan saja. Berikan juga kesabaran, ketekunan, dan kegigihan untuk sembuh dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas pemberkatan nikah anak kami, Talia Miranda Ginting, dengan Arif Budiman Simamora. Terima kasih atas sukacita ini. Berikan mereka kesatuan hati dan untuk selalu bersandar dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk 14 anakmu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Kau tambahkan usia. Terima kasih Tuhan selalu tambahkan berkat. Juga untuk 2 keluarga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Terima kasih Kau selalu berikan penyertaan dalam perjalanan hidup mereka. Kami semua sungguh-sungguh menaikkan syukur kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk semua program, kegiatan parlagutan gereja kami. Untuk kegiatan ibadah, kategorial dan seksi-seksi, kegiatan puji-pujian, program peduli kasih, dan program katekisasi CD anak-anakmu. Juga untuk kegiatan manajerial, kegiatan rumah tangga, konseling, keamanan, multimedia, dan lain-lain Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kami semua dalam pekerjaan kami. Berkatilah kegiatan PGI, GKPA, tingkat pusat hingga tingkat parlagutan yang ada. Berikan kesatuan untuk pengembangan ajaran Tuhan. Berkati semua pengurus, semua pendeta, baik yang aktif maupun yang emeritus. Mereka semua adalah terang Tuhan di tengah-tengah kami, jemaat-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih atas 76 tahun. Terima kasih untuk kemerdekaan dan dinamika yang ada. Tetap pimpin dan bimbinglah bangsa kami ya Tuhan, untuk kemajuan semua kami warganya, dan masa depan kami Tuhan. Tuhan, masing-masing kami mempunyai doa, mempunyai harapan kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa dan harapan setiap kami, setiap seruan kami anak-anak-Mu. Kami mengaku segala dosa kesalahan kami. Kami mengakui segala perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Di atas segalanya, kami serahkan semua permohonan kami dan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. ABG Majolo hatani debata, nagabe ujahan dihita palagut, haulta kantong na parjolo doot paduahon, iman na tersurat di Poda 11 ayat 24. Adong do halak na burju mangalehen, tapi mur martamba kayo. Adong do nasun hematna mur pogos. Amin. Marende mahita, sian buku Endang Pola Mandeling, nomor 298, ayat 1 do. O antap sura marhabong maaw, habang maaw, habang maaw. Daw mon ontu banua di ginjang, daw mon diso
sasude bo arsak rohanda unjung bero lungun rohatku sobol kastusi bol kastusi bol kastusi. Lungun rohatku sobol kastusi bol kastusi bol kastusi. Horas amang inang, shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai di debatana sumurung, imanamian sian ganup rohado pikiran munu, imana manjagaon rohadot ate-ate munu, di nagiot manjagit hatana nabadiai, di bagasan Yesus Kristus Tuhata, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi perenungan bagi kita di minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 34 yang dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Di bawah judul atau perikop dalam perlindungan Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita sambut firman Tuhan, sian buku Endeta 34 ayat sada. Pasu-pasu majamita di bagasan rohapki ansotot tong matarida lang mangolu hatami di parange di hataku prodi pangalahoki sai tarida mamar batu di ngoluku hatami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi topik daripada firman Tuhan hari ini untuk kita, di bawah judul Orang Benar di Mata Tuhan. Berbicara tentang orang benar, tentu ada orang yang tidak benar. Orang benar sama artinya orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Banyak orang menginginkan hidupnya sebagai orang benar, namun menjadi orang benar yang senantiasa benar-benar hidup dalam kebenaran tidaklah semudah mengatakannya. Orang benar bukan hanya berbuat baik, tetapi ia harus melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Siapakah orang yang tidak benar? Orang yang tidak benar tentu dan jelas mereka yang belum percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kesukaannya melakukan kejahatan ataupun yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kitab Mazmur merupakan kitab yang berisikan kumpulan nyanyian. Di mana nyanyian-nyanyian itu merupakan salah satu bentuk kedalaman iman daripada pemazmur yang berisikan mengenai sejarah-sejarah keselamatan dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Terlebih dalam pembahasan nats ini, di mana kita dihantarkan untuk memahami bagaimana sejarah keselamatan hadir kepada umatnya melalui kesaksian Daud yang merasakan kebaikan dan penyertaan Allah. Khususnya pada masa ia mengalami kesesakan dan juga kesusahan. Namun dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah melupakan bahkan menghina Allah dalam kesesakannya. Dalam nats ini sebagai kelanjutan kesaksiannya, pemazmur hendak memberitahukan dan mengajarkan kesaksiannya itu untuk diteladani dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, anak dan cucu kita dan selanjutnya. Bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Jika hendak menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab inilah yang menjadi kunci memperoleh kebaikan hidup dari Tuhan. Mata Tuhan selalu memperhatikan dan telinga Tuhan selalu mendengar kepada orang benar itu, yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Maka kita tidak ragu pada pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita berada pada masa-masa sulit, pertolongan Tuhan pasti akan tetap nyata. Sebab mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan mendengar. Karena selalu hidup kita terarah kepada takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Untuk memahami konteks daripada firman Tuhan ini, maka kita akan melihat di ayat pertama dari pasal 34 ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita baca bersama. Bahwa pembacaan ini mengantarkan kita kepada kesadaran bahwa Daud sendiri yang adalah seorang raja pun harus mengalami pengasingan, di mana ia harus berlindung dari Saul dan mendapatkan makanan dan juga bantuan daripada Ahimelek dan juga raja dari kota Gad, sehingga ia bertingkah lupa ingatan dan juga menjadi gila. Gambaran kegilaan dan juga sikap Daud inilah yang memberikan kita contoh bagaimana beriman dalam kesesakan dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan dan bukan daripada usaha dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui teks khotbah kita Mazmur 34 ayat 12 sampai 18 ini, kita mau dihantarkan untuk memahami kedalaman iman seorang Daud pada masa kesusahannya, yaitu yang pertama kita melihat di ayat 12 sampai 13, pengajaran takut akan Tuhan adalah kesukaan hidup. Inilah yang pertama yang mau kita
lihat dari firman Tuhan ini. Salah satu bentuk komitmen iman yang diajarkan dalam Mazmur 34 ini adalah berisikan mengenai sikap takut akan Tuhan adalah bentuk daripada kesukaan hidup. Sikap takut akan Tuhan bukan digambarkan dalam sikap gentar dan juga seolah-olah Allah digambarkan jauh dan penuh misteri. Sikap takut akan Allah adalah dimulai dengan memahami, menerima, dan juga menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita ataupun hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri, kadangkala dalam kehidupan yang kita lalui masa kini, hidup di antara takut akan Allah dan takut akan tantangan dan kesesakan hidup menjadi dilema. Takut akan berbagai aspek kehidupan pada masa kini, khususnya pada masa COVID-19 ini menjadikan kita semakin gentar dan bertanya, bagaimana kita mampu melewati hari demi hari. Sedang tantangan hidup semakin berat. Dari sini kita bisa berangkat bahwa sikap takut akan Tuhan pun dapat direfleksikan dengan mengikuti berbagai aturan-aturan yang diberikan kepada kita untuk bisa melewati masa-masa sulit, khususnya pada masa COVID-19 ini. Tidak lupa kita melihat dalam ayat 12-13. Di sana kita temukan kata kesukaan hidup. Di mana kesukaan ini dapat dimaksudkan dengan irama hidup dan harmoni hidup yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah pembiasaan diri untuk mampu hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, inilah yang disebut orang benar di hadapan Tuhan. Allah lebih besar dari semuanya. Oleh sebab itu, jangan kita takut, jangan kita gentar oleh karena situasi ataupun kesulitan ataupun kesesakan yang boleh terjadi dialami oleh kehidupan kita masing-masing. Tapi biarlah kita terus melihat dan mempercayai bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Takut akan Tuhan akan memberikan hikmat dan pengetahuan dan menjadi sebuah kedalaman spiritualitas bagi setiap kita, bagi setiap mereka yang mengikuti perintah kesukaan hidup. Sesuai dengan epistel kita di minggu ini, dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Kita diajak untuk terus takut kepada Allah. Takut kepada Tuhan artinya kita menjauhi yang namanya kejahatan. Menjauhi segala apa yang disebut dengan di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mari kita terus melakukan, melaksanakan apa yang disebut di dalam epistel kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, melalui teks khotbah kita di minggu ini, dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 18, kita dihantarkan untuk memahami kedalaman iman seorang Daud, yaitu menjaga lidah dan mencari perdamaian. Kita bisa lihat di ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Pengajaran yang diberikan oleh Allah melalui kisah nyanyian Daud ini, khususnya mengenai hidup benar di hadapan Allah, adalah terkait dengan menjaga lidah dan mencari perdamaian. Seorang ahli pernah berkata, berbicaralah maka aku akan mendengar dan mengenal dirimu. Atau kita sering mendengar, mulutmu adalah harimaumu. Lidah yang tak bertulang lebih tajam daripada pisau bermata dua.
Ini adalah bentuk pengajaran iman yang ternyata sudah dibentuk dan dipahami sejak dahulu kala. Di mana perkataan dan juga sikap kita berbicara adalah kunci menjadi orang yang benar. Tidak dapat dipungkiri pada masa kini, pengajaran ini menjadi sangat penting. Di mana kita banyak menggunakan asas kebebasan berpendapat, namun di satu sisi sering menggiring opini-opini yang tidak berdasar dan malah menyesatkan banyak orang. Kemudian, di zaman kita pada saat ini, kebenaran menjadi sangat relatif, bukan hitam, bukan putih, dan bahkan abu-abu, di mana kebenaran menjadi bagian yang sangat subjektif dan menjadi objektif bagi mereka yang menganggap bahwa kebenaran itu adalah terkait dengan apa yang ia pahami dan juga apa yang ia anggap benar. Pengajaran akan kebenaran melalui lidah ini harus disuarakan kembali. Sebab sebagai seorang Kristen, sebab sebagai seorang orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kebenaran yang paling tinggi, yaitu di dalam Yesus. Dengan berbagai pengajaran akan kehidupan yang baik, menggiring kebenaran yang paling dalam, yaitu di dalam kasih. Menggiring kebenaran akan hidup yang penuh nilai dan makna moral yang baik, yang menciptakan kedamaian dan bukan kontroversi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjaga lidah kita ini, menjaga mulut kita ini, supaya kita lebih waspada untuk menyampaikan kepada orang lain apakah sudah pantas, apakah perkataan yang hendak mau kusampaikan ini membangun orang lain, memberkati orang lain, ataukah perkataanku sebaliknya akan membuat orang merasa terpuruk dan juga merasa tidak diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian kepada kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Melalui ayat ini, kita diajak untuk terus mengungkapkan, mengeluarkan kata-kata yang saling membangun antara satu dengan yang lain. Sehingga orang lain merasa terberkati dan menerima kasih karunia melalui kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga diingatkan melalui kitab Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perkataan yang keluar dari bibir mulut kita ini terpancar dari hati yang terdalam. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mau bersikap bertindak melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, melalui ungkapan kita, membuat orang terberkati di dalam kehidupannya. Sehingga orang melihat hidup kita adalah orang yang baik seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang diinginkan untuk kita kerjakan di dalam firman-Nya. Yaitu melalui ayat daripada 15. Melakukan yang baik kepada semua orang. Hal yang ketiga Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Berseru minta perlindungan daripada Allah. Kita dapat melihat ayat 16 sampai 18. Hal yang terakhir yang menjadi tanda orang benar di hadapan Allah adalah dengan berseru selalu kepada Allah atas segala tantangan hidup.
kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak dapat mengandalkan kehidupan kita. Sebab manusia memiliki keterbatasan yang sama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak dapat bergantung kepada kuasa-kuasa lain. Sebab kuasa lain lebih rendah daripada kuasa Allah. Berseru kepada Allah adalah bentuk penyerahan diri yang penuh kepada Allah melalui iman, pengharapan kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Sama seperti Daud yang berserah kepada Allah dan menjalankan kehidupan dengan hikmat yang daripada Allah pula. Beriman, berhikmat merupakan landasan hidup kita orang Kristen. Beriman dan berhikmat merupakan landasan hidup kita sebagai orang percaya, tentunya di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang mengharapkan kita untuk terus dan selalu hidup benar di hadapan Allah, hidup benar dan melakukan kebenaran. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita terus berupaya menciptakan perdamaian dan berusaha mendapatkannya di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan hidup orang percaya. Menciptakan damai sejahtera, menciptakan shalom bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang diserukan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang dituntut kepada kita sebagai orang yang benar di hadapan Allah, harus sungguh-sungguh menjauhkan dirinya. Yang pertama, menjaga lidahnya terhadap yang jahat, menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan ketiga, menjauhi yang jahat, dan yang keempat, melakukan yang baik dan carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dan yang terakhir, selalu berseru kepada Allah, kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka adalah jawaban Tuhan bagi kita orang yang benar di hadapan Allah. Kita melihat dalam ayat 6 dikatakan di sana. Di dalam ayat 16 dikatakan firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Upah kita yang hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan telinganya kepada teriakan kita ketika kita minta tolong kepada Dia. Dan upah bagi mereka yang selalu mengerjakan hal-hal yang jahat, yang belum percaya dan tidak mau peduli kepada kebenaran itu, maka dikatakan di sana, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat kejahatan. Pertanyaannya sekarang amang-inang untuk kita jawab bersama. Di posisi manakah kita sekarang ini? Apakah orang yang benar-benar benar di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya orang yang tidak benar di hadapan Allah? Orang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak benar akan ditentang oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya setiap saat, setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman Tuhan dengan marende sian buku ende akola mandailing 312 ayat palimaho. Amen, amen, amen. Natutudoi. Sai marhangolu
Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan karena kami yang sudah percaya dan menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kejahatan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk terus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kemampuan kami dan kekuatan kami terbatas. Oleh sebab itu kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah para jemaat-Mu, berkatilah para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka Tuhan, kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Supaya mereka mampu menjalani masa-masa tua mereka ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, baik anak-anak dari yang terkecil sampai kepada pemuda gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menolong mereka di dalam segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dalam kegiatan keseharian mereka. Tuhan terus menyertai dan memberkati anak-anak kami ini. Berkati juga para majelis gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Ikat kami dalam kasih yang melimpah-limpah, baik secara gereja Tuhan dan juga jemaat terhadap semua yang terikat dalam satu kesatuan, yang diikat di dalam satu gereja di tempat ini. Biar kami terus tetap dalam kesehatian memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih memikirkan yang terbaik untuk kemajuan gereja kami di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan itu dalam loh hati kami yang terdalam. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing 409 ayat 1-2 di simata pasahat haulta napatuluhon. Kanaan di ginjangan takehema aledongan di Sidona mar musik do di surgoi jege sajo. O Kanaan di ginjangan tuhoro haku sapanjang madu mardalan audisi lain di bagasan tondiki madu hubege endei na tulus di mondongani. Partobuski manoguau dohot tangan naidoau anso mardalan audisi rab dohot nabadiai. O Kanaan di ginjangan tuhoro haku sapanjang madu mardalan audisi lain di bagasan tondiki madu hubege endei na tulus di mondongani.
rap rima hita jongjong. Tapasahat ma haul taon tu debata, anso di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni sude sileleh na denggan do siluan na sanggam. Hami pasahat ma siana nilehen mi tuhami, gabe haul nami tuho. Sejagit mai gabe uap na huskus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Anso hami pargunahon haulon lahu patimbulkon harajaanmu di tonga-tonga di parlagutanmu doho di portibion. Sayukap marohanami markitehite tondimu. Anso murhami tanda silelehen mi tuhami. Anso muringgas hami mandokon tarima kasih tuho. Markitehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, pinorbadia magoarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang songonimu se di tanoon. Lehen ma dihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesama dosa nami songon hami menyisa dosa nidongan nami namar dosa dihami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Ibain hodo na puna harajaan, dohot hagogoan, dohot hasangapan, salolot ni lolona. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame nasian Tuhani, jana jagit hamu ma pasu-pasu nasian Tuhata. Di pasu-pasu jana dijagaon Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan de batama bohina tuho, jana dipasaur madamena tutondimu. Amin. 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 Selamat hari Minggu Amang Inang yang nihaulongan di bagasan Yesus Kristus. Tetap semangat kita walaupun masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita menjaga protokol kesehatan. Marilah kita mengikuti dengan baik sehingga kita terhindar dari segala virus yang ada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pahlawanku, akan ku ingat jasamu, akan ku lanjutkan perjuanganmu demi bangsaku Indonesia. 17 Agustus tahun 45
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Mempertahankan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Bulat tekad, tegarlah seperti batu karang, keraskan segala usaha. Jangan hanya suara kita, karena hasil tak mengkhianati segala usaha kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kemerdekaan di tengah pandemi. Indonesia, tanah airku tercinta. Tak terasa 76 tahun kau telah merdeka. Oh Indonesia, tahun ini kau nampak berbeda. Kau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung usai. Oh negeriku tercinta, lekaslah sembuh. Ku ingat masa-masa perayaan sebelumnya. Semua tampak riang gembira, tak ada keterbatasan. Indonesia, marilah kita segera bangkit. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Demi terwujudnya satu kata, merdeka. Mereka mati dengan hormat, memperjuangkan secerut kebebasan yang terenggut durjana untuk satu kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara